Terkait dengan Abah Lutfi, saya juga pernah dengar dari sejumlah murid beliau. Memang banyak cerita-cerita yang sifatnya subjektivitas yang mengarah kepada karomah itu tadi. Karomah Abah Habib Lutfi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya kedatangan tamu yang tidak asing. Gus AR, apa kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Madura kabarnya? Madura adem. Baru datang dari Madura. Tidak ada demo. Tidak ada demo. Demo masak. Oke. Ki Jenar, kapan datang dari Malaysia? Sudah lama, sudah sana. Oke. Beliau adalah salah satu penasehat spiritual keluarga kerajaan, ya. Oke. Begini Gus dan Ki Jenar. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri pengajian Maulana Habib Lutfi. Nah, dari sebagian orang, terutama orang NU ya, Habib Lutfi ada yang mengatakan beliau waliullah era kekinian dan beragam karomahnya. Tetapi sebelum masuk ke materi yang tentang Habib Lutfi, saya pengen tahu nih, menurut Anda nih, menurut Ki Jenar dulu, apa yang dimaksud dengan karomah menurut Anda ini? Ya, karomah itu kalau bicara karomah, setahu saya itu karomah itu sawab ya. Sawab itu apa? Sawab itu jadi gini, orang tuh yang mendapatkan karomah, kalau bahasa saya itu sawab. Orang-orang yang mencintai akan budaya, terus mencintai negara, mencintai leluhurnya, mencintai para ulama, para umat terutama, itu baru dapat karomah. Jadi jangan, wah Habib Lutfi kok wali? Oh jangan, kasihan beliau nanti berat. Beratnya gimana? Jangan, itu fitnah itu. Beliau juga lagi belajar kayak kita gitu. Belajar istiqomah gitu loh. Tingkatannya kan lain lah. Iya, tapi jangan. Wah dia wali. Oh jangan. Kenapa? Nanti tuh nama orang itu akan terlihat sudah ada kijing gitu. Baru endingnya nanti sudah meninggal itu baru seperti Gus Dur. Lah kalau itu ya. Gus Dur ya. Ya, Gus Dur kan cinta bangsa, semua suku terutama sayang pada umatnya. Terus dia tidak mengkhianati rakyat. Oke. Itu saja. Karena Habib Lutfi juga begitu. Iya, sama. Cuma jangan dikasih itu wali dong, jangan. Iya. Kasihan beliau nanti kasih. Ya, Gus, menurut Anda ini bagaimana nih? Iya, kalau bicara karomah sebagaimana umum definisinya kita ketahui ya. Umumnya orang melihat karomah itu kepada sesuatu yang istimewa, karena memang arti karomah itu sendiri adalah keistimewaan kan. Sehingga ada yang menyebutkan istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah, Istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Artinya keistiqomahan itu artinya ketika kita berbicara istiqomah masih ada yang lebih baik, yaitu istiqomah kalau menggunakan definisi tadi. Sementara secara umum apa sih karomah? Umum ya, bicara umum. Karomah itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang wali. Kan gitu. Kalau terjadi pada masyarakat biasa umumnya disebut maunah, kan begitu. Terjadi pada Rasul atau Nabi disebut mukjizat. Nah, kalau kita ambil pada kata karomah tadi adalah keistimewaan yang terjadi pada wali, maka apabila umpamanya Abah Lutfi, saya biasa manggil Abah. Beliau dianggap punya karomah gitu ya berarti dia wali. Padahal di sisi lain la ya'riful wali ilal wali. Tidak mengetahui kewalian seseorang kecuali seorang wali. Hanya saja kadang-kadang kan Abah tidak menyebut, tidak pernah mengaku kok dia wali. Benar. Ya kan? Tapi kan bisa saja orang yang sejawat dengan beliau, orang yang pernah berjalan dengan beliau melihat keistimewaan yang beliau miliki, sehingga dari definisi tadi itu mungkin disimpulkan beliau seorang wali dalam pengertian yang tadi. Pengertian secara umum maunya wali ya beliau yang dekat sama Allah, beliau yang kalau kita menggunakan namanya definisinya Mbah Soleh Darat sebenarnya seperti yang katakan Ki Jenar tadi. Ya kasihan Abah, ya benar, karena seorang wali bukan seorang nabi yang maksum. Kalau menurut Mbah Soleh Darat dalam berbagai literatur yang saya baca,
wali itu bukan orang yang maksum, sehingga siapa wali? Orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga, menghindari dari kemaksiatan, sehingga wali itu terus menjaga kualitas kebaikannya. Nah, apakah Abah Lutfi masuk ke sana? Ya saya nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat dohiriyahnya, beliau kan adem dilihat. Ya kan? Artinya ya banyak juga yang menghujat kalau kita baca di medsos, tapi secara umum masyarakat Indonesia khususnya orang NU ketika ketemu sama Abah itu sejuk, begitu dicintai orang datang. Lah itu ngantri kan, untuk salaman ya. Kalau soal ngantri untuk salaman banyak lah ya. Nanti yang anti sama Abah bilang begini, Michael Jackson apa kurangnya? Gitu. Rhoma Irama apa kurangnya kan gitu. Tapi sisi lain seringkali memang ketika ada orang saleh, kemudian kita tuh adem dan kangen gitu. Ketika melihat saja udah adem. Nah, itu kan kalau bicara keistimewaan. Jadi kalau kembali kepada kejadian luar biasa, menurut saya ketika melihat siapapun termasuk melihat Ki Jenar, kita merasa adem. Bisa saja itu adalah sebuah keistimewaan. Walau sekali lagi termasuk dalam tulisannya Mbah Soleh Darat juga disampaikan apa sih karomah gitu. Secara umum memang, secara umum nih dikatakan bahwa ya apa ya nulayani adat, khariqul adat. Di luar kebiasaan. Jadi begini. Saya sedikit saja ya, ada beberapa tulisan ya di online ya, kalau nggak salah di bangkit.com. Nah, saya melihat tulisan tersebut bagaimana mengungkapkan kewalian Habib Lutfi ya, Maulana Habib Lutfi. Jadi begini ceritanya, ada seorang kiai Semarang, sowan ke Abah Habib Lutfi, ya kan. Nah, mulai duhur kemudian asar maghrib ya, itu Abah Lutfi itu nggak salat. Gimana nih si kiai? Kelihatannya gitu kan, kelihatannya. Nah, habis kayak gitu balik lagi ke Semarang. Udah sowan ya yang pertama. Minggu berikutnya nggak selang berapa lama sowan lagi tuh ke Habib Lutfi. Nah, di situ mulai zuhur, asar, maghrib nggak sholat juga menurut dia. Nah, gerentes lah. Terus begini, ini kok katanya wali, tapi kok nggak sholat. Nah, kan begitu. Nah, akhirnya si kiai itu gerentes di hati kan. Nah, Habib Lutfi kemudian mungkin tembus atau apa ya, kita kurang tahu menurut tulisan itu. Nah, terus dipanggil, coba tolong ambilkan asbak saya itu di kamar sono. Nah si kiai itu datang tuh, masuk ke kamar di situ. Apa yang terjadi, lihat itu Habib Lutfi sedang sholat di situ. Wah, subhanallah. Ini menurut kesaksian ya. Menurut cerita seperti itu cerita gitu yang oleh sebagian orang dianggap subjektif. Memang benar subjektif. Sebab kisah-kisah seperti itu Pak, subjektivitasnya sangat tinggi. Hanya saja kalau lihat secara umum orangnya kelihatannya soleh, tidak niko-niko dan memiliki apa ya kewibawaan untuk menyatukan banyak orang, membela banyak orang. Dari situ kalau saya melihatnya ya sudah ada tanda-tanda gitu. Kalau peristiwa yang tadi diceritakan sebenarnya di luar konteks subjektivitas, saya sendiri bukan sama Abah ya, tapi sama kiai saya tidak perlu sebut, pernah seperti itu. Dilalahnya ini kan cerita orang boleh percaya boleh tidak dong. Artinya yang nggak percaya monggo. Tapi ada alumni yang sedang ada di Mekah melihat kiai itu sedang di sana, padahal lohiriyahnya beliau di Madura, sekarang sudah almarhum. Ada di Madura? Iya, di Madura sedang merokok. Sampai teman yang sedang umroh itu manggil-manggil gitu. Tapi tidak ini. Ya, artinya manggil salaman tapi tidak bicara. Maka itu diceritakan ketika pulang. Ya sampai kita berdebat gitu. Ngapa beliau ngobrol sama saya, kok ngerokok, saya ngasih rokok beliau gitu. Nah, inilah benar atau tidaknya wallahu a'lam, tetapi banyak peristiwa seperti ini. Contoh juga ini saya ceritakan yang sudah meninggal semua. Contoh ya Ki As'ad Samsul Arifin dikisahkan langsung oleh teman beliau, yaitu Kiai Fadli Bajuri. Beliau juga sudah wafat, maka saya ceritakan sekitar 4 tahun lalu Ki Fadli itu usianya wafat di usia 13 tahun kalau tidak salah. Beliau ponakan Syonah Holil. Beliau cerita ke karomahan Ki As'ad. Ini menyimpang sedikit. Artinya kenapa? Ini untuk perbandingan. Jadi dulu kalau haji itu kan kata beliau itu dari Halim. Ketika di Halim nggak tahu dilalahnya Ki As'ad itu kebelet pengen pipis. Suruh di atas nggak mau, beliau maksa turun. Ketika turun pesawat berangkat.
ketinggalan lah. Iya, maka Kiai Fadli ini, ya Allah, As'ad ketinggalan kan kawan, As'ad ketinggalan, ya Allah gitu kan. Sampai ke Jeddah, tahu-tahu Kiai As'ad ya, Kiai As'ad yang difikirkan ketinggalan di Jakarta sama Kiai Fadli, tahu-tahu sudah menunggu sambil merokok. Loh, kok kamu di sini, Ad? Iya, Li, kamu naik pesawat kok lama banget. Itu banyak lah, termasuk almarhum Kiai langsung saya seperti itu. Ya, ini untuk perbandingan, bukan kita mengada-ada biar kita tidak mudah mengatakan iya atau tidak gitu. Banyak. Ini juga saya diceritakan langsung dan itu Kiai saya langsung sudah almarhum. Kiai saya ini sangat sederhana sekali dan pembawaannya ya adem ya kayak abah gimana gitu. Jadi kalau orang ketemu itu ngangenin gitu. Satu saat beliau pengen ke Ampel, terus ada sepupu saya kebetulan supir. Bah, katanya mau ke Ampel. Iya, Dun gitu saya sebut. Iya, Dun gitu. Barang sekali, Bah, saya mau mampir ke Cendana di Kuanyar, di rumah saya itu ada namanya Sunan Cendana. Mau ziarah ke sana dulu. Oh, ya udah kamu berangkat duluan aja, nanti saya nyusul gitu. Terus abah itu biasa pakai bakya, nenteng bakya karena pondok beliau itu dekat laut ya, beliau ke laut. Sampai dulu masih belum ada Suramadu, masih lewat kapal. Sampai kakak sepupu saya ini sampai ke Ampel baru parkir mobil, abah udah keluar. Don, kamu baru nyampe. Loh, abah? Ya, Don katanya, naik mobil kok duluan saya. Ini salah satu contoh khariqul ada. Apa yang disampaikan oleh penulis terkait dengan Abah Lutfi saya juga pernah dengar dari sejumlah murid beliau. Memang banyak cerita-cerita yang sifatnya subjektivitas yang mengarah kepada karomah itu tadi. Mungkin juga saya pikir sama di daerah Jawa. Betul. Ya, kalau menurut Anda ini kalau amalannya orang nggak lihat sendiri nggak percaya. Nggak percaya saya. Ya, dekat beliau yang jelas menurut saya kan saya melihat orang nggak ngambil kepentingan ya. Dekat beliau ya adem. Kalau kita lihat ini luar biasa nih pengalaman antara perspektif Gus AR yang pondokan dan perspektif Ki Jenar. Anda mondok nggak? Enggak, saya lihat di alam semesta. Ya kalau saya lihat Ki Jenar itu bukan tidak percaya, dia mencoba menengahi karena terus terang saja ada sebagian dari kawan-kawan kita itu terlalu mengkultus gitu loh. Padahal konsepsinya jelas layak riful wali ilal wali. Tidak tahu orang itu wali kecuali sesama wali. Hanya saya katakan tadi ada bocoran-bocoran yang bocoran lah. Saya melihat beliau di luar konteks rumahnya itu subjektivitas, bahwa beliau sampai hari ini kalau kita melihat kan adem dan berupaya mempersatukan umat. Beliau juga tidak mohon maaf ini bukan masalah etnis ini. Orang biasanya terlalu Arabik, beliau biasa saja kan. Bahkan beliau menyukai seni tradisi Jawa. Bahkan beliau kalau ketemu itu ya bahasanya bahasa Jawa. Pripun bah? Oh saya. Jadi begini, kemarin itu beberapa waktu lalu itu Habib Lutfi ya ke Rumah Batu di sini. Di Sawangan ya. Itu rumah angker itu. Rumah unik. Saya pernah syuting di situ. Katanya angker di situ ya. Iya. Nah, itu di situ saya masuk. Luar biasa di situ, dari pejabat kemudian rakyat biasa itu tumpuk blek. Dan yang ini lagi istimewa lagi siapa itu? Ada dubes Ukraina di situ. Oh, yang minta doa sama NU. Iya, doa NU. Ternyata dubes Ukraina itu ya juga sama meminta ingin berjumpa dengan Habib Lutfi. Nah, saya lihat itu ya, bagaimana itu umat itu begitu antusias gitu ya untuk pengen salaman ya, atau salaman seperti itu, kemudian antri dari kiai besar sampai ya rakyat biasa. Itu luar biasa menurut saya. Bukan persoalan disamakan dengan Michael Jackson atau apa ya, berbondong-bondong. Tetapi di situ nilainya apa itu? Karomah yang sebenarnya yang saya lihat itu ya, bagaimana Gusti Allah itu kan ya memberikan sebuah mahabbah ke umatnya, kemudian umatnya itu luar biasa mengekspresikan mahabbahnya, kecintaan ke Habib Lutfi. Nah, kita konteksnya begini nih. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad lahir ya. Kalau ya 1500 sekitar itu ya. Ya abad ke-7. Nah, terus apa yang terjadi? Kita kan tidak mengenal, tetapi cinta kita terhadap beliau itu kan luar biasa itu, Maulid Nabi dan sebagainya. Justru saya melihatnya di sini, Gus, karomah Abah Habib Lutfi itu di sini bagaimana dicintai umat yang luar biasa.
dan memberi kesejukan terhadap bangsa ini. Ya. Justru di situ itu. Ya, poin saya di sana. Poinnya di situ. Kalau perkara persoalan yang sifatnya adi kodrati atau kolikul ada, itu hal lain. Itu hal lain. Bahwa ada sisi baik yang bisa diterima dan membuat orang lain nyaman, itu menurut saya adalah satu keistimewaan. Karena tidak semua tokoh bisa memberikan seperti kenyamanan itu. Dan keademan. Iya, tidak semua tokoh sehebat apapun gitu. Hanya saja nanti kalau bicara kewalian, ya itu bukan konteks saya karena saya bukan wali. Dan benar apa kata Ki Jenar, lihat nanti ketika meninggal gitu ya. Itu juga disampaikan oleh Kiai Saleh Darat Artinya wali itu kekaromahannya tidak berhenti ketika masih hidup, tetapi sampai wafat pun akan terlihat. Maka ketika wafat umpamanya hilang karomahnya, bisa saja sebelumnya itu hanya dugaan. Artinya ke sana kita tetap objektif berusaha di dalam menilai, tapi bahwa saya secara pribadi menghormati orang-orang soleh termasuk Abah itu sudah hal yang sudah sangat pasti gitu ya. Contoh nih Gus Dur umpamanya Gus Dur ketika masa hidupnya banyak yang adem ketemu dan bahkan antri pengen ketemu Gus Dur, tapi yang mencaci maki Gus Dur tidak sedikit. Begitu juga dengan Abah Lutfi. Gus Dur wafatnya sampai hari ini luar biasa kan. Maka kata candaannya Cak Nun, sampai mungkin sebatas corona kemarin itu malaikat belum menghadiri gitu kan. karena belum 7 langkah udah datang lagi peziarah. Artinya ekspresi kecintaan orang, kalau kita bicara karomah itu umpamanya dikaitkan dengan mahabbah, tidak berhenti ketika beliau masih hidup. Ketika wafat pun tetap. Abah belum ke sana, dan apa yang disampaikan oleh Ki Jenar saya juga sangat setuju. Kenapa? Kita memproteksi orang-orang soleh juga dengan sikap kita yang jangan berlebihan juga. Sebab kalau kita berlebihan, bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Kiai Saleh Darat dalam tulisan beliau, wali bukan rasul, artinya dia tidak maksum. Pada satu saat kalau umpamanya terlalu disanjung kemudian tergelincir, bisa saja. Maka ya saya setuju, ya kita biasa saja doakan beliau. Kenapa? Kenapa kita harus doakan? Ya karena kita sesama umat Islam, sesama umat manusia. Kedua, kita ini butuh figur. Kita butuh figur. Ya, betul. Pemirsa pada Suara TV, kita lihat bagaimana orang ingin bersalaman dengan Habib Lutfi, salah satunya bukan alasan apa-apa, tetapi bagaimana cintaannya umat terhadap Habib Lutfi. Itu salah satu tadi bahwa itu kelebihannya, keutamaannya, keunggulannya di situ. Kalau kembali ke Ki Jenar umpamanya, Ki Jenar biasa mengidungkan kidungnya Sunan Kalijaga. Itu kan ekspresi kecintaan. Betul. Beliau sudah wafat bertahun lalu. Nah, itu masih ada. Dan artinya ini juga kan bagian dari karomah gitu. Keistimewaan seorang waliullah, insya Allah yang masih bukan hanya melegenda tetapi bermanfaat sampai hari ini. Terima kasih pada Suara TV, pemirsa pada Suara TV, bahwa memang yang beredar di masyarakat, kemudian terutama di kalangan Nahdliyin sebagian besar melihat bahwa memang luar biasa sosok Abah Habib Lutfi begitu dicintai oleh orang Nahdliyin, juga mungkin di luar Nahdliyin kita tidak tahu. Tetapi sosoknya luar biasanya itu tadi memberikan ketentraman, terus memberikan sebuah sugesti bahwa kita harus mencintai, kemudian juga kita harus saling mengasihi, selalu konteksnya itu. Dan satu lagi ini, ketika di Rumah Batu, beliau itu ditunggu untuk ceramah. Nah, ketika ada forum begitu besar itu dan tokoh itu biasanya ketika dikasih mic itu langsung ceramah. Nah, Abah Habib Lutfi itu tidak. Abah silakan ceramah. Tidak, saya hanya mendoakan. Beliau cuma mendoakan. Iyalah, beliau harus mendoakan. Di situ beliau malu. Karena masih proses untuk membuat karya besar, di mana nanti kalau sudah dikicingkan baru nanti itu. Iya. Mungkin sedikit ngawur statementnya Ki Jenar. Tetapi konteksnya adalah gitu orang-orang tasawuf, orang-orang sufistik biasanya tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan riyadhah. Nah, salah satunya menurut literasi yang saya baca, proses menuju ma'rifat, menuju kewalian biasanya diperoleh dari proses thariqah itu, proses tasawuf, seperti yang dilakukan
oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan jelas kalau di syiirannya kan wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun dzurrun ghala kan gitu. Iya, betul Gus ya. Ada proses sampai akhirnya mencapai makrifat ya. Itu. Ketika sudah makrifat itu kan. Ya. Dan satu lagi bahwa Maulana Habib Lutfi sebagai ketua Jatman, ketua besarnya itu, kalau tidak salah sekarang itu ketua Thariqah Internasional kalau salah. Iya, betul. Ya. Ya mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat, selalu konsisten terhadap apa yang diperjuangkan, yaitu terhadap bangsa NKRI dan kecintaan tanpa memandang ras apapun. Mudah-mudahan memberikan perspektif tentang karomah ini. Apakah Anda setuju dengan statement kami, dengan Gus Aher, atau dengan Ki Jenar? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.